Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Kalau saya sih yakin Anda dalam keadaan sehat. Atau minimal mau berusaha hidup sehat. Kenapa? Karena Anda adalah pemirsa setia Go Healthy. Terima kasih ya, Anda telah selalu bersama dengan kami dan saya juga agak sedikit kaget ketika mendengar kabar ini pertama kali ya. Tahu nggak, kalau Go Healthy sudah hadir ke hadapan Anda lebih dari 1.500 episode. Ini adalah sebuah perjalanan yang panjang dan kami selalu merasa tertantang untuk hadir lebih baik. Kenapa? Karena kami ingin Anda hidup lebih sehat lagi pemirsa ya. Nah makanya kami mengundang Anda untuk bergabung di Go Healthy Community. Ini adalah tempat di mana Anda akan banyak mendapatkan informasi kesehatan. Begitupun tips-tips kesehatan dari para praktisi. Jadi silakan yang mau bergabung di Go Healthy Community, di-scan saja QR Code yang ada di layar kaca. Ayo di-scan. Ya, dan selamat datang di Go Healthy Community, pemirsa. Oke, di episode kali ini kita akan banyak belajar. Kita akan belajar kira-kira mengenai ini nih, batu ginjal. Pernah dengar kan pemirsa? Ya, batu ginjal. Kira-kira menurut Anda, batu ginjal itu akan terjadi disebabkan karena kurang minum air putih. Hanya disebabkan kurang minum air putih. Apakah itu pernyataan yang benar atau salah? Dan juga tahukah Anda pemirsa, ada loh buah, ya. Buah yang baik untuk menjaga kesehatan otak kita. Siapa yang bakal menjelaskan? Dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Baik Kang Ronald. Sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong. Oh iya, Dan mari kita belajar dari narasumber Go Healthy kali ini yang ini kedatangan yang kedua ke Go Healthy ya. Ada Pak Joko didampingi oleh istri tercinta Ibu Susi. Selamat datang kembali Pak Joko. Selamat datang kembali. Iya, apa kabar? Baik. Kondisinya lebih baik yang sekarang atau yang 6 bulan yang lalu? Lebih baik sekarang Mas. Lebih baik yang sekarang ya? Iya. Bapak kan terkena stroke nih. Sekarang kegiatannya apa aja nih Pak di rumah aja nih? Kalau sekarang ya jam 7 sampai jam 8 kita olahraga dulu. Pagi-pagi olahraga Setelah lalu? itu kita biasa lihat order-order yang saya lakukan hari itu apa, dokter order kemana. Jadi maksudnya Bapak masih tetap kerja? Masih. Wih keren banget. Pak Joko lagi berusaha untuk kembali pulih setelah serangan stroke di tahun 2018. Nah supaya kita kenal, supaya kita diingatkan lagi dengan seperti apa sih masalah yang dari Pak Joko, yuk kita simak tayangan ini. Joko Supriyadi. Hari demi hari, ia lalui dengan rasa semangat untuk bisa pulih dari stroke. Beberapa waktu lalu, ia pernah hadir di Go Healthy, menceritakan pengalamannya pasca terkena stroke. Kita lihat bahwa kekakuan pada area lututnya masih ada, lalu keseimbangannya juga masih belum baik ya pemirsa di rumah. Harus semangat untuk sembuh. Dulu saya hipertensi saya tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, sehingga saya kena stroke tahun 2018. Mati separuh, kayak kaki, tangan, itu lemah. Kini kabarnya Joko sudah jauh lebih sehat. Selain memperbaiki pola hidup, ia juga rutin menggunakan teknologi laser agar kesehatannya bisa segera membaik. Setelah saya menggunakan teknologi laser, rasa pusing hilang, terus tidur nyenyak, kaki dan tangan bisa mulai beraktif lagi. Teknologi laser itu membuat darah tinggi turun, asam urat turun, kolesterol turun, Mas. Semangat Pak Joko, semangat. Kalau kita lihat dari video tadi ya, kita lihat secara fisik aja dulu. Kayaknya lebih segar yang sekarang Pak daripada yang 6 bulan yang lalu Pak. Iya. Ibu melihat gitu nggak Bu? Iya. Itu yang nanti kita akan cari tahu apa sih yang dilakukan oleh Pak Joko sehingga bisa terlihat lebih fresh setelah 6 bulan ya. Nah, tapi sebelumnya Pak Joko dan Ibu Susi saya akan mengetes pengetahuan Bapak dan Ibu mengenai pernyataan ini. Silakan dijawab. Batu ginjal hanya disebabkan oleh karena kurang minum air putih. Benar atau salah? Salah. Nah, Sih, salah. Oke, salah. Jawaban Bapak sama Ibu tepat sekali. Yang namanya batu ginjal ini dia penyebabnya ada banyak sekali ya. Mulai dari beberapa jenis obat-obatan, kemudian bisa juga disebabkan karenanya adanya perubahan hormonal seperti orang yang tiroid, hipertiroid itu cenderung untuk mengalami yang namanya batu ginjal. Belum lagi dari makanan dan minuman kita, ya kan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ginjal kita ada 2. Ginjal ini ada di kiri dan di kanan. Batu itu biasanya dia akan terbentuk pertama kali itu adalah di saluran ginjalnya. Batu ini dia bisa terlepas dari saluran kemih kita. Yang namanya saluran kemih kita itu akan ada 3 tempat penyempitannya. Dia akan lewat dulu nih di penyempitan yang pertama. Disinilah nanti akan terjadi kemungkinan akan terjadinya penyumbatan saluran kemih kita. Kita lihat ke bawah lagi, ini masih ada saluran lagi yang kecil.
dia bisa menyumbat di daerah tersebut. Yang namanya saluran kemih kita itu ada yang namanya penyambungan antara saluran kemih ke kandung kemih kita. Disinilah tempat si batu ginjal ini nanti bisa menyumbat. Waktu kita lakukan pemeriksaan urin kita, saluran kemih kita, biasanya sudah ada pasirnya, sudah ada protein-protein yang seharusnya tidak ada di sana. Belum lagi kalau misalkan sudah ada darah di dalam saluran kemih kita atau di air kencing kita sudah ada darahnya. Jadi kita harus sudah waspada. Oh ternyata ini sudah ada nih tanda-tanda menyebabkan terjadinya batu ginjal. Jadi mulai dari sekarang kita jaga ya. Batu ginjal hanya disebabkan kurang minum air putih adalah sebuah pernyataan yang salah. Pak Joko datang 6 bulan yang lalu ke Go Healthy dalam keadaan tidak sebaik sekarang ya Pak ya. Stroke-nya tahun 2018 dan sudah menggunakan teknologi laser sekarang ya Pak ya. Perubahan apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser Pak? Setelah menggunakan teknologi laser, merasa tidak pusing lagi. Dulu sering pusing Pak? Waduh, sering pusing Mas. Terus tidur pun nyenyak. Emang dulu nggak nyenyak Pak? Waduh, dulu tidurnya jam 4, jam 5 Mas Donald. Itu membangun Pak. Iya, Orang lain jam 4, jam 5 tuh bangun, Bapak baru tidur. Betul. Allah. Jam berapa tidurnya sekarang? Jam 10 udah mulai, ayo Bu tidur gitu. Bangunnya jam berapa? Jam 5, setengah 6. Itu yang bener Pak. Betul. Jangan jam 4 baru mau tidur. Iya. Dulu sebelum menggunakan teknologi laser Mas normal. Ya nggak apa-apa. Ya. Oke, ketika bangun apa yang Bapak rasakan? Merasa enteng dan tidak pusing. Dulu kan sebelum menggunakan teknologi laser, puyeng-puyeng gitu loh. Iya. Nah, setelah saya menggunakan teknologi laser ini, saya senang tidak ada rasa lagi Oke. pusing dan pengennya lari gitu loh. Oke, pemirsa, kami memeriksa kondisi Pak Joko dulu ketika datang ke studio Go Healthy 6 bulan yang lalu dan sekarang kami periksa sesaat sebelum melakukan syuting. Dulu bayangkan 147/84, bahkan ketika serangan stroke dulu 200/100 siapa ya? Betul. Ini 6 bulan yang lalu 147/84 dan ini kami cek barusan 132/78. Yang kedua, asam urat paling tinggi pernah berapa Pak? Dulu 11 ya. Barusan pemirsa, asam uratnya 5,4. Good. Laki-laki harus di bawah 7 Pak. Kami periksa lagi kolesterolnya. Dulu juga bikin ulah terus nih Pak ke Bapak ya. Iya. Selalu tinggi betul Bu? Betul, di atas 200. Di atas 200. Iya. Barusan kami periksa sudah di bawah 200. 190. Sudah aman terkendali. Dan gula darahnya juga dulu tinggi karena kebiasaan yang tidak baik. Sekarang glukosanya sudah 90. Jadi Bapak setelah menggunakan teknologi laser sekarang si faktor-faktor resiko tadi sudah dikendalikan Pak. Gula darah, tensinya, asam uratnya, dan kolesterolnya. Kalau Ibu melihat perubahan Bapak setelah pakai laser gimana Bu? Jalannya semakin ini aja. Jalannya Terus semakin? secara auranya juga udah mulai cerah Oh lebih keluar, terus. lebih cerah ya, Ya. lebih bagus. Badannya juga udah naik terus. Bapak mohon maaf aku boleh lihat Bapak berjalan? Coba, aku pengen tahu nih perbandingan dari 6 bulan yang lalu ya. Oke coba, tenang aja Pak, pelan-pelan. Emang udah nggak pakai tongkat ya? Emang nggak ya? Udah. Udah nggak pakai tongkat ya. Dan jangan salah loh pemirsa, Pak Joko ini sudah kembali mengendarai mobil, sudah bisa kembali nyetir, ya. Iya. Dan katanya datang ke studio kali ini nyetir sendiri. Iya. Bener Bapak? Betul. Bener nyetir sendiri. Oh my God. Nggak ada masalah Pak? Oh, nggak ada Mas. Secara fisik bisa aman semua? Aman. Makanya kita kalau Alhamdulillah. pusing saya nggak berani Mas. Iya. Setelah saya menggunakan teknologi laser, semua saya rasakan jos enak. Pemirsa, lihat sendiri, Bapak ini baru pakai teknologi lasernya berapa bulan, Pak? 6 bulan. 6 bulan stroke-nya tahun 18. Nah, jadi 2018 sampai ke 6 bulan sama 6 bulan ini kecepatannya beda, Pak? Iya, beda. Kecepatan pemulihan beda ya? Obatnya tetap diminum ya? Rutin. Kami apresiasi Pak Joko yang berani take action ketika mendengar saran yang baik. Saya minta juga Anda mau take action, bertindak ketika mendengar saran yang baik untuk membantu kesehatan Anda. 6 bulan pemirsa dibandingkan dengan 5,5 tahun. Ini total 6 tahun ya berarti ya? Betul Pak. 6 tahun, 5,5 tahun sama 6 bulan, kecepatan pemulihannya dengan bantuan teknologi laser bisa jauh lebih pesat. Nah pemirsa, Anda sudah belajar di sini, teknologi laser ini memang untuk membantu pemulihan dan juga dipakai untuk pencegahan. Cerita panjangnya banyak sekali pemirsa. Yang sekarang ini kita mau sampaikan pada Anda adalah
Bertindak sekarang juga, jika Anda belum kena apa-apa tapi udah punya faktor yang mungkin sama dengan Pak Joko. Anda mungkin punya kolesterol tinggi, Anda punya asam urat tinggi, satu aja nih, kolesterol, asam urat, gula darah, tekanan darah tinggi, satu aja sudah merupakan tanda ada masalah pada pembuluh darah Anda atau pada darah Anda. Iya, betul. Apalagi ada 2, apalagi 3, apalagi 4-empatnya. Kalau Anda sudah telanjur sakit, tetap bertindak juga supaya nggak kena serangan berikutnya. Ingat pemirsa, kesehatan itu adalah harta kita yang paling mahal saat ini. Tadi kan sudah dikasih gambaran ya sama Bang Paidon bahwa yang namanya pembuluh darah kita kalau sudah ada yang nyangkut satu artinya sudah ada tersumbat satu. Ini bukan berarti cuma satu-satunya, bukan. Mungkin aja ada yang lain. Mungkin gitu. aja ada yang lain Iya. gitu. Belum tentu di otak lagi. Bisa jadi ada di jantung, bisa jadi ada di pembuluh darah kaki kita. Semua bisa terdampak yang namanya penyumbatan pembuluh darah kita. Yang namanya darah ini merupakan komponen terpenting bagi tubuh kita untuk mendapatkan yang namanya oksigen dan zat gizi. Kalau misalkan darah kita ini tidak bisa sampai akibat karena adanya penyumbatan pembuluh darah, maka yang namanya organ penting kita, jantung, otak, dan lain sebagainya, ini nggak bisa bekerja, mati, terjadi kematian jaringan. Inilah kenapa yang namanya darah kita harus jaga. Kualitas pembuluh darah kita, jangan sampai pembuluh darah kita ini kaku, jangan sampai pembuluh darah kita menyumbat, kita harus jaga juga. Keduanya ini menentukan kualitas hidup kita. Ingat, yang namanya penyumbatan pembuluh darah itu sudah sejak dini terjadi pada tubuh kita. Mulai dari sekarang kita jaga, jangan ditunda lagi, jangan tunggu sampai ada komplikasinya baru kita mau berpikir. Berpikirlah sekarang juga. Kalau kita mau sehat, kita pakai teknologi laser. Oke, jadi pemirsa, yang digunakan oleh Pak Joko ini adalah dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Ya, ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Ya, gunakanlah secara rutin. Sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Termasuk bisa mempercepat pemulihan pasca terkena komplikasi tadi. Jika Anda ingin mendapatkan, silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomol akan menjelaskan kepada Anda secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas dan bermanfaat. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Pemirsa, siapapun kita jika Anda ingin sehat, ingat ya, pastikan kualitas darah dan pembuluh darah Anda dalam keadaan yang baik. Kenapa? Karena akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi mari, segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Semangat! Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, masih belajar dari kisahnya Pak Joko yang terkena stroke serangan itu tahun 2018 ya Pak ya? Betul. Tahun 2018 dan sampai hari ini masih berjuang untuk kembali pulih. Cuman setelah menggunakan teknologi laser 6 bulan terakhir terasa percepatan pemulihannya. Bapak, yang Bapak paling kangenin apa sih Pak? Kalau udah sehat lagi Bapak mau ngapain sih Pak? Kalau setelah sehat normal ya kita satu menjaga lagi makanan. Harus. Iya, terus kedua tetap menjaga kesehatan ya, olahraga, terus rutin periksa. Saya gunakan tiap hari pagi dan malam teknologi laser yang paling jos. Jos. Iya. Intranasal dipakai yang di hidung? Oh, pakai Mas. Pakai yang di hidung Iya, juga. merah langsung menuju ke otak saya. Terus juga NMES-nya Bapak pakai nggak Pak buat syaraf sama ototnya? Oh, pakai no Mas. Pakai. Iya, Gimana? Tangan yang Tangan, di paha ini paha, terus kadang betis. di sini betis ya. Nah, kalau Bapak udah pakai rutin dan disiplin, betul Pak? Betul, betul. Sehari berapa kali Pak? 2 kali. Kapan aja? Pagi dan malam. Good. Sebelum akan dijelaskan nanti oleh Bang Faidon dan juga Mas Nurman, kok bisa setelah menggunakan teknologi laser, pemulihan pasca serangan stroke-nya menjadi lebih cepat? Ini ada info buat Anda pemirsa. Tahukah Anda ada buah yang baik untuk menjaga kesehatan otak? Pak Joko makan buah nggak? Makan Rutin? dong. Rutin. Apa aja buahnya? Kalau saya pagi itu pasti makan mana tomat. Tomat. Oh Tomat, iya, ada makan pagi-pagi tomat. Lalu Sama nanas sudah. Sebelum makan siang pisang. cakep. Terus kadang-kadang makan itu apa? Yang belut kecil. Anggur. 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 Ya, itu. Terus sorenya apel kalau sore. Buah apa nih yang bagus untuk menjaga kesehatan otak kita, Bang Faidon? Oke, saya bagi beberapa kategori supaya bermanfaat ya. Yang pertama adalah untuk bahan baku otaknya sendiri. Bahan baku otak itu kan lemak.
Nah, buah-buahan yang berlemak itu akan membantu kesehatan otak. Makanya kita tetap membutuhkan lemak. Salah satu lemak baik adalah dari buah-buahan. Alpukat boleh, buah zaitun boleh, buah kelapa dagingnya boleh. Kategori kedua adalah buah yang sangat kaya vitamin C untuk membantu kesehatan pembuluh darah. Karena vitamin C dibutuhkan untuk kelenturan pembuluh darah. Buah yang sangat kaya vitamin C nomor 1 adalah yang saya saran kiwi. Terus yang paling ekonomis sekarang lagi musim, ini harus dimakan. Apa? Penting banget, pepaya. Pepaya ini penting banget. Jadi sekarang mumpung lagi musim pepaya, makan pepaya mumpung lagi murah. Satu lagi jambu biji. Nah, kategori ketiga adalah buah-buah yang memperlambat kenaikan gula darah. Apel, timun, tomat. Kemudian buah-buahan yang membantu untuk menurunkan tekanan darah supaya otaknya nggak capek dengan tekanan darah tinggi. Semangka, melon, pisang. Silakan pilih. Ntar kalau Anda belanja di pasar, ingat jangan nawar sebab nggak akan dapat diskon. Tadi kan juga yang pasti sih gini ya, kalau tadi buah sudah dijelaskan sama Bang Paidon ya. Lasernya dipakai yang internasionalnya ya, jangan sampai berhenti. Dan ibu juga pakai, yang di tangan dipakai, yang di hidung dipakai ya. Karena kalau misalkan kita sudah pakai nih, yang di pergelangan tangan kita pakai ya, dia kan nanti di sini menyinari pembuluh darah kita yang di pergelangan tangan. Meskipun nanti dia akan dibawa ke seluruh tubuh kita, tapi akan lebih cepat lagi kalau misalkan nih produksinya nitrik oksidnya di sini diproduksi, di area kepala kita diproduksi. Ketika dia menyinari pembuluh darah di area kepala kita, di hidung kita, maka pembuluh darah di hidung kita itulah yang nanti akan menghasilkan zat yang namanya nitrik oxide. Jadi bisa dibayangkan ya, pembuluh darah kita dia akan melebar, kemudian yang pastinya juga penyumbatan-penyumbatan yang tadinya ini sudah mulai terjadi, ini bisa dicegah. Yang pastinya ketika kita punya permasalahan sering sakit kepala karena penyumbatan pembuluh darah atau pembuluh darah yang kurang lancar. Kemudian apalagi pada orang-orang yang dia sinusitis, migrain, vertigo, yang sudah terjadi yang namanya kepikunan atau demensia kita sebutnya, ini bisa kita cegah, bisa kita perbaiki mulai dari sekarang juga dengan teknologi laser yang intranasalnya. Teknologi laser yang terbaru ini saat ini warnanya udah ada 3 macam. Nah, bayangkan ini kulit sampai ke otot ya, bagian dari epidermis, dermis, hipodermis. Memang yang warna biru dan warna kuning tembusnya sampai hipodermis saja. Tapi kalau yang laser merah itu sampai ke pembuluh darah. Cuma bukan berarti yang biru dan kuning ini tidak ada manfaatnya. Yang sinar yang biru ini membantu memperkuat sinar merah untuk meningkatkan produksi oksida nitrit. Dan yang kuning ini membantu meredakan stres. Jadi ketika Anda pakai teknologi laser, bayangkan seperti ini, jalannya seperti dibuka. Dia memproduksi oksida nitrit dinding dalamnya dan membantu membuka pembuluh darah jadi kayak jalan tol, lebih lancar. Ketika lebih lancar, tentu apa? Volume darah yang diantar ke organ itu lebih banyak. Kemudian juga teknologi laser yang sama ini membantu mengurai penggumpalan darah, jadi dia seperti satu-satu seperti terpisah pemirsa. Demikian ketika Anda menggunakan teknologi laser, Anda akan merasakan manfaat ini. Ya, terutama kalau misalkan kalau sudah pakai teknologi laser ya, saat ini kan sudah ada nih yang dia kombinasi antara laser dengan teknologi satunya lagi yaitu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, teknologi ini sama yang seperti yang digunakan oleh Bapak Joko juga, inilah yang nanti akan membantu agar otot kita tuh bisa kita jaga volumenya dan kekuatannya. Jadi kalau misalkan kita sudah terkena serangan stroke atau orang-orang yang memang sudah terkendala dengan olahraga seperti orang yang sudah jantungnya membesar atau lagi ada dia disabilitas ya, yang namanya otot ini tetap kita jaga untuk menjaga agar yang namanya bentuk tubuh kita tetap bagus. Pembakaran gula dan lemak kita tetap bagus. Penggunaan dari teknologi NMES ini juga cukup sederhana. Tinggal kita tempelkan di area-area tertentu yang memang mau kita latih. Tujuannya adalah untuk menjaga otot kita volume ya. Mengkontraksikan otot kita, kemudian menyambungkan kembali koneksi antara dari otot ke kepala dan sebaliknya. Dengan begitu, semuanya bisa terjaga. Pembuluh darah kita terjaga, kualitas darah, otot, dan juga pembuluh darah kita tetap terjaga dengan baik. Pak Joko, dipasangnya di tangan sebelah kiri ya, yang memang butuh dilatih ya Pak ya. Ya. Lalu di paha, Paha. dan di betis. Betul. Bapak merasakan 6 bulan setelah menggunakan teknologi NMES ini untuk perbaikan Bapak? Kalau saya menggunakan NMES ini banyak Mas Ronald. Hmm. Ini agak sudah kuat. Gitu. Terus tangan bisa tinggi kok sekarang. Sudah bisa mengangkat tinggi ya Pak? Alhamdulillah. Berarti otot udah makin kuat ini ya? Ototnya udah makin kuat, makin kuat. karena kan sudah berapa tahun tadi? 5 tahun ya? 5 tahun sudah tidak bisa digunakan, bisa dibayangkan dia seberapa kecilnya, seberapa menurunnya fungsi otot tersebut. Kita balikin lagi nih dengan teknologi NMES tadi. Syarafnya nggak mati kan Pak? Masih bisa merasa kan? Loh, sekarang jos normal NMES itu kerasa mendengarkan ini
hidup kembali rasanya. Alhamdulillah. Jadi itu dua. Jadi Mas Ronald, saya ingetin bahwa ketika pakai NMES bukan hanya ototnya doang. Jadi dia berbarengan dengan pemulihan jaringan di otak. Makanya kalau Anda menderita stroke hanya mengandalkan ngelatih otot aja, oh banyak yang melatih. Tapi ketika sirkulasi darahnya nggak diperbaiki, Beresin di atasnya juga. nggak optimal. Ketika dipakai dua-duanya, ini hasilnya. Oke. Ibu pakai teknologi NMES juga katanya. Iya, dan di pinggang. Di pinggang, pinggangnya kenapa? Ya agak bermasalah dikit. Pegel, sakit atau apa? Ya sakit sih. Oke. Ada pengaruh apa setelah ibu menggunakan NMES? Biasa ya enak. Dulunya kan susah ya untuk ini, tapi enakan pakai itu. Enak ya? Ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari kami, saya sama Mas Nurman, kemudian penjelasan ini pemirsa lihat sendiri hasilnya di fisiknya Pak Joko, tadi udah melihat ilustrasinya, betapa percepatan pemulihannya sudah baik. Ini artinya apa pemirsa? Ini artinya menandakan bahwa stroke bukan akhir dari segalanya. Masih banyak yang bisa diupayakan, apalagi kalau Anda sudah sadar ini bukan hanya mencegah kejadian stroke yang berikutnya, yaitu mencegah dampak lain atau komplikasi lain dari masalah pembuluh darah, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita hikmat untuk berpikir, untuk bertindak. Dan sekarang pemirsa sudah dikasih hikmat itu, pengetahuan itu sudah dikasih, tinggal Anda jalankan pola hidup sehatnya dan menggunakan teknologi laser sehingga Anda bisa mengatakan apa? Anda beruntung dengan kesehatan Anda. Pak Joko sudah merasakan manfaat dari teknologi laser? Bapak, saya minta Bapak untuk mengajak pemirsa ya untuk hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Silakan Pak Joko. Ayo teman-teman atau keluarga saya atau rakyat Indonesia sebelum sakit jantung, pembuluh darah tersumbat, gunakanlah teknologi laser dari Gogomol bermanfaat dan jos penggunakannya. Baik, Pak Joko terima kasih telah meluangkan waktu. Hati-hati pulangnya, nyetir lagi kan? Oh iya dong. Mau jalan-jalan sama Ibu kayaknya nih, ya keliling Monas ya. Ibu juga terima kasih menemani Bapak terus, ya Bang Faidu terima kasih, Mas Numan terima kasih, dan terima kasih juga buat Anda pemirsa yang sekarang sudah menggunakan dokter laser ataupun Laser dari Gogomol. Yang belum, ayo dong, sudah mendengarkan langsung kisahnya dari Pak Joko ya. Jadi dokter laser atau Laser ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakanlah secara rutin. Ya, dokter laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi dan kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi ya seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal dan lain-lainnya, atau mempercepat pemulihan yang sedang dilakukan sekarang. Ayo, dapatkan sekarang juga Laser ataupun dokter laser dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat ya, saya selalu mengulang ini ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Ya, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Laser dari Gogomol. Jika Anda ingin sehat pemirsa, segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.